IG Waryanti Queen Nasro. Ustaz, kemarin malam saya baru dimarahi seorang wanita, dipermalukan di depan jamaah wanita lainnya karena anak saya menangis di musola umum di mall. Anak saya yang ketiga usia 1-2 tahun, perempuan yang ikut sholat. Suami saya pun ikut sholat mengejar waktu maghrib. Tapi saya hanya diam 1000 bahasa dalam hati kecil saya. Mungkinkah Allah menegur saya? Tapi hati saya sakit. Ini kondisinya tidak normal di mall. Tidak mungkin meninggalkan anak di luar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dalam keadaan darurat ini membawa anak sholat, maka suatu kelebihan yang luar biasa. Di zaman canggih, di kota besar, metropolitan, masih ada orang yang memperdulikan sholat di mall. Kita doakan orang-orang yang masih memperdulikan sholat ini semoga istiqomah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika di masjid itu masih ada suara anak menangis, masih ada anak-anak yang lompat-lompat, bersyukurlah. Berarti 20 tahun di masa akan datang, anak yang menangis di mall ini akan membawa anaknya pula untuk sholat ke masjid. Kedua, kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Yang ketiga, ini ujian istiqamah dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. IG Hendroiswanto. Setelah lebaran saya ingin melamar seorang gadis. Alhamdulillah, pacar saya. Saya ingin bertobat, ingin menikah karena Allah saya takut dosa saya makin banyak. Hingga kemudian saya berencana melamar pacar saya yang tentunya sudah disepakati oleh kedua orang tua kami. Tapi malam ini Allah menunjukkan pada saya siapa wanita ini. Dengan mata saya sendiri dia selingkuh dengan laki-laki lain. Entah mengapa saya tidak sakit hati dan tidak marah. Justru saya tetap mengarahkan calon saya. Padahal saya sudah ridha Ustadz jika ia memilih pria ini. Tapi akhirnya dia memilih saya dan meninggalkan pria tersebut. Apakah saya harus percaya karena saya orang pemaaf, bukan orang pendendam? Hati saya cenderung untuk ma khaba man istasyara, ma khaba man istasyar, ma nadima man istasyara, ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang meminta pendapat orang lain dan tidak akan rugi menyesal orang yang istikharah. Oleh sebab itu maka ada dua. Kepada Allah Ta'ala istikharah. Salat sunat 2 rakaat istikharah. Yang kedua, minta pendapat orang lain. Kumpulkan dulu. Fa idza azamta, kalau sudah azam tekad, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dari IG ZX1. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya ditawarkan kerja di salah satu bank dan bekerja di posisi administrasi. Apakah itu termasuk riba? Saat ini saya ada rasa kekhawatiran dalam mengambil keputusan itu yang membuat bingung. Saat ini saya sangat membutuhkan pekerjaan. Biaya pendidikan saya, finansial orang tua, tapi orang tua maksa saya untuk kerja. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai penulis administrasinya. Wa syahidaihi, dan 2 orang yang menjadi saksinya. Kulluhum sawa, mereka ini semuanya. Hai orang tua yang memaksa anakmu, engkau sedang diberi makanan haram. Banyak orang yang takut terkena api, tapi tak banyak orang yang takut memasukkan api neraka ke dalam mulutnya. Itulah mengapa selalu pesan orang-orang soleh, pesan para ulama, pesan dalam Al-Quran, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Dari IG email Emilia 81. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, maaf kalau keluar dari jalur postingan. Saya ibu rumah tangga yang kalau cuci piring sampah ikannya saya taruh di besek yang nanti akan saya buang ke tempat sampah. Bagus, alhamdulillah. Apakah kalau kita tidak boleh meletakkan sampah ikan terbuka karena katanya itu makanan setan, yang artinya kita harus membungkusnya walau sampah itu cuma satu? Saya pikir setelah saya mau buang saya mempercayai ini, namun orang beritahu saya ngotot mengatakan itu makanan setan. Sehingga saya penasaran apakah benar Pak Ustadz. Tentang tulang adalah makanan jin, ya. Dalam hadis dilarang untuk istinja, maaf. Habis cebok, habis buang air besar, cebok, istinja dulu dengan batu. Tidak boleh menggunakan tulang onta, tulang kambing yang kering, tak boleh. Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang itu adalah makanan saudaramu dari kalangan jin. Itu saja larangan Nabi SAW. Tidak boleh menggunakan tulang sebagai alat istinja. Oleh sebab itu kalau kita makan malam, habis makan sup tunjang, tulang-tulangnya itu dibuang. Adapun dia terbuka segala macam, kalau sudah di luar maka itu sudah tidak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dari IG Nita Yadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah kalau seorang istri menginginkan suaminya menikah lagi karena dia belum bisa punya keturunan, walaupun mungkin hatinya akan terluka, supaya suaminya memiliki seorang anak? Fankihu ma tawalakum. Nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Tak ada alasan karena anak dan lain sebagainya. Memang dibolehkan dalam syariat Islam. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup mampu berlaku adil, fawahidah, satu saja. Oleh sebab itu syaratnya bukan masalah anak tidak anak, tapi berlaku adil. Wallahu a'lam bishawab. IG Junior Pandu 1933. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah menyontek ulangan saat bulan puasa akan membatalkan puasa? Puasanya sah, tidak batal. Lalu man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bohong, palsu, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu-tipu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan yang curang, tipu, bohong, dusta. Man ghasyana falaisa minna, siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sis NF555. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang puasa, namun karena memiliki sakit asma, apakah boleh menghirup inhaler? Inhaler tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam kitab buku 30 fatwa seputar Ramadan. 3 ulama. Pertama Syekh Atiyah Saqar, kedua Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena tidak sampai la yasilu ilal ma'idati, tak sampai ke lambung. Tapi jangan ini dipakai dalil untuk merokok. Ini cerita masalah inhaler. Saudara-saudaraku yang kena penyakit asma, silakan pakai inhaler, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab.
IG NSYAHHH. Hukum orang autis dalam beribadah itu gimana Pak Ustadz? Autis ini banyak jenisnya. Tapi secara umum, kalau dia tidak berakal, maka tidak cukup syarat. Karena syarat sholat, baligh, berakal. Puasa, baligh, berakal. Haji, baligh, berakal, mampu. Dia baligh, umurnya sampai 15, 16, 20, tapi tidak berakal. Oleh sebab itu maka tidak cukup syarat untuk menjadi mukallaf. Mukallaf orang yang dibebani hukum. Tapi kita tetap ajar. Alhamdulillah saya berikan tausiah di sekolah khusus autis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya diberikan Allah keistimewaan ini, mereka adalah tamu-tamu yang tidak akan dihisap pada hari akhirat. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita. Bersabarlah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang paling besar pahala tanpa hitung, unlimited, adalah sabar. Tetap jaga mereka, ajarkan mereka sholat. Mereka tidak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Dari IG Aditya Ningratgu, apa hukum menjual makanan pada non-muslim di bulan puasa? Ada yang tidak puasa. Faman kana minkum maridhan, pasien sakit, au ala safarin, orang musafir. Kemudian tetangga, sahabat, kerabat, kawan kita yang non-muslim, mereka tidak puasa. Maka kalau kita berjualan makanan pada 3 orang ini, tidak haram, diperbolehkan. Nah, oleh sebab itu maka bagi yang membuka makanan restoran secara umum, carilah selama 11 bulan. Tapi yang 1 bulan itu untuk orang khusus saja. Sedia makan siang untuk non-muslim, orang sakit, musafir. Wallahu a'lam bishawab. Dari Gantarusman, Pak Ustadz saya mau tanya, sah nggak sholat Jumat bila khotib dan imamnya beda? Nabi SAW pertama kali sampai di Quba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Quba menuju Yathrib, Madinah. Dalam perjalanan sholat Jumat, Nabi khotibnya, Nabi sekaligus imamnya. Nabi juga di Masjid Nabawi, Nabi jadi khotibnya, Nabi imamnya. Sekarang Syekh Abdurrahman Sudais di Masjidil Haram khotib sekaligus juga menjadi imam. Bagaimana kalau khotibnya beda, imamnya beda? Maka khotib menjadi imam itu bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, tapi afdal, baik, sunnah. Jadi kalau ada khotib kita suaranya bagus, dia jadi khotib, jadi imam. Tapi kalau ada khotib dia khutbah selesai itu jadi imam tetap, maka sholat Jumat tetap sah. Ini bukan syarat, ini adalah masalah afdal tak afdal. Wallahu a'lam bishawab. Dari IG Adi Siputro Blow, Ustadz maaf kalau kurang sopan, kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan 5 waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustadz? Apakah sah puasanya? Orang yang tidak berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya jawab sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, dia bisa kafir. Oleh sebab itu maka jangan tinggalkan sholat.
Sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi bangunan ini akan hancur roboh kalau tiangnya tidak kuat. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sholat. Sholat dan puasa. Bagaimana dengan ngomongnya kasar? Malam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu. Wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum, itu tak ada pahalanya. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min shiyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya illal ju', hanya lapar saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah tanah wakaf dipindahkan ke tempat lain? Ada tanah wakaf di kota Kufah, Irak. Tapi tanah wakaf ini dekat pasar, sehingga tidak lagi khusyuk orang sholat di situ. Akhirnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dipindahkanlah tanah wakaf ini ke pinggir kota yang lebih nyaman untuk tempat ibadah. Itu dalil boleh memindahkan tanah wakaf, tapi nilainya ke atas bukan ke bawah. Jadi kalau nilainya ke atas, di tengah kota harganya sudah meningkat 5 juta, dipindahkan ke tempat lain yang lebih sempit, lebih murah, maka tidak boleh. Tapi kalau nilainya lebih lebar, lebih luas, lebih manfaat, maka boleh. Masalah wakaf sudah diatur di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia BWI, dan Dompet Duafa juga mengelola wakaf. Dan bapak-bapak KUA itu bertindak sebagai pengurus surat wakaf. Makanya ibu-ibu nanti kalau bapaknya pergi ke KUA jangan nangis. Mereka bukan ngurus surat nikah, mereka sedang ngurus surat wakaf. Bapak berwakaf, ibu nerima wakaf, nanti Pak KUA jadi saksinya. Saya wakafkan tanah saya ini 2 hektar untuk pembangunan masjid dan panti asuhan tunai sah. Sehingga surat yang sudah dicap itu namanya akta ikrar wakaf. Tidak lagi ada sengketa antara yang berwakaf dengan yang menerima wakaf. Karena sekarang banyak sengketa. Dulu bapaknya berwakaf, karena waktu itu tanahnya murah, tempat jin buang cucu. Semeter 50 perak. Tapi ternyata setelah didirikan mall, harga tanah 5 juta, anaknya mengambil tanah itu lagi. Ini tanah kakek kami. Tidak, ini tanah wakaf. Mana suratnya? Surat nggak ada. Dulu lisan nggak laku, ditarik lagi. Akhirnya menjadi konflik. Makanya Kementerian Agama ada namanya akta ikrar wakaf. Wakaf itu mesti 4 ada unsur. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, dan ada ijab dan qabul. Makanya sedekah di kotak masjid tidak disebut wakaf, karena tidak ada 4 itu. Kita tidak pernah akad sama kotak masjid. Hai kotak masjid, aku berikan wakaf. Kotak masjidnya nyaur, aku terima, aku terima, aku terima. Bagaimana hukumnya uang zakat fitrah dimasukkan untuk kas masjid? Zakat fitrah itu untuk 8 asnaf. Katanya zakat fitrah untuk fakir miskin aja Pak Ustaz. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Zakat fitrah asnafnya ada 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa benis sabil. Ternyata fakir miskin sudah dapat, fakir sudah, miskin sudah, mu'allaf sudah, amil sudah, mereka kenyang besoknya, padi melimpah ruah sampai ada 20 ton, mereka sudah cukup makan, maka dimasukkan ke masjid. Maka 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, mengatakan asnaf zakat hanya fisabilillah. Fisabilillah untuk perang, beli tank, beli rudal, beli baju besi, beli kuda untuk perang fisabilillah. Masjid tidak masuk fisabilillah menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.
Kalau ada ustadz yang mengatakan masjid masuk fisabilillah, dia ambil pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Kata beliau, semua jalan mengagungkan agama Allah masuk fisabilillah. Makanya mahasiswa masuk fisabilillah. Setuju? Mahasiswa-mahasiswa Malaysia itu dapat zakat dari kerajaan. Masuknya dari mana? Fisabilillah. Rumah-rumah kos untuk mahasiswa supaya bisa dia kuliah gratis, supaya bisa dapat dari mana? Dari fisabilillah, dari zakat. Tapi dengan syarat jangan sampai jatah fakir miskin termakan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.